Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali di Kompel Darul Ilmi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan strategi pengawas pembina untuk aktivasi komunitas belajar guru. Jadi kita tahu bahwa komunitas belajar guru ini sangat penting Bapak Ibu untuk meningkatkan pelayanan kita kepada peserta didik dan pastinya meningkatkan hasil belajar anak-anak. Baik Bapak Ibu, untuk aktivasi komunitas belajar itu sendiri merupakan kunci profesionalisme berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi saya selaku pengawas pembina berperan strategis dalam menggerakkan komunitas belajar guru sebagai bagian kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kemudian untuk komunitas belajar guru ini sendiri berfungsi sebagai media berbagi praktik baik. Saya yakin ini sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah kita, jadi dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, akan tetapi di lapangan ternyata untuk komunitas belajar ini masih ada kendala-kendala yang harus kita benahi bersama, ya. Jadi perlunya pendampingan secara berkelanjutan oleh pengawas pembina. Harapannya nanti kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu, untuk strategi yang nanti saya sampaikan dalam aktivasi komunitas belajar ini antara lain adalah ada supervisi akademik, kemudian ada kolaborasi, kemudian coaching, mentoring, dan pastinya refleksi bersama untuk membangun budaya belajar yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengikuti komunitas belajar, pastinya ada beberapa kendala yang Bapak Ibu hadapi. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik, untuk kendalanya biasanya ini setelah kita musyawarah, kemudian kita gali dari masing-masing komunitas belajar, ada beberapa hal biasanya menjadi kendala. Yang pertama adalah kegiatannya itu belum terstruktur. Jadi Bapak Ibu di beberapa tempat masih saya temui untuk program kerjanya juga belum dibuat secara maksimal, ya, sehingga ini kurang mendukung dalam kegiatan komunitas belajar. Kemudian ada integrasi hasil komunitas belajar ke pembelajarannya belum optimal. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan ilmu dari komunitas belajar, dari Bapak Ibu yang sedang berbagi, ternyata praktik pembelajarannya, praktiknya di lapangan itu belum sesuai, begitu. Kemudian adanya variasi kemampuan guru dan motivasi guru. Nah, ini pasti sudah kita pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam menyampaikan hasil dari komunitas belajar ini dipengaruhi oleh motivasi dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah budaya kolaborasi yang rendah. Ya, ini guru cenderung bekerja sendiri tanpa dukungan tim. Pasti satu dua Bapak Ibu guru masih ada yang seperti ini. Jadi one man show seperti itu. Tapi ternyata hal ini sebenarnya sangat tidak diharapkan dalam sekolah atau komunitas belajar di sekolah. Kemudian adanya pendampingan pengawas yang lebih administratif, ya, yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Bapak Ibu, untuk mewujudkan komunitas belajar guru yang berkelanjutan, nah ini ada beberapa hal yang pastinya dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengaktifkan komunitas belajar guru secara terstruktur dan berkelanjutan melalui strategi pengawas. Jadi memang di sini dibutuhkan adanya pendampingan sehingga nanti benar-benar komunitas belajar ini bisa berkembang dan bertumbuh. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan profesionalisme guru dengan refleksi, kolaborasi, dan inovasi pembelajaran. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, kita melakukan kegiatan, kita harus berkolaborasi. Kemudian kita juga harus berefleksi dari hasil kegiatan yang kita lakukan. Dan pastinya adanya inovasi pembelajaran ini sangat mendukung keberhasilan dari komunitas belajar itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan mutu pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dengan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar diharapkan Bapak Ibu guru mempunyai pengetahuan yang lebih komprehensif, yang lebih luas, ya, sehingga nanti bisa diterapkan pada murid-murid kita.
Kemudian strategi yang lain adalah menumbuhkan budaya belajar berkelanjutan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana budaya belajar ini memang harus kita tumbuhkan secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah membangun model pembinaan komunitas belajar yang dapat direplikasi di wilayah yang lain. Nah, jadi kita bisa belajar dari komunitas belajar di wilayah-wilayah yang lain. Bisa jadi ya apa yang sudah dilakukan di wilayah yang lain ternyata cocok dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, sehingga bisa kita adopsi dan kita terapkan nanti dalam komunitas belajar untuk keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk membangun keberlanjutan komunitas belajar, maka kita akan memaksimalkan dukungan dan mengatasi hambatan-hambatan dengan strategi yang efektif. Nah, pastinya ada faktor pendukung, faktor penghambat, dan juga strategi berkelanjutan yang Bapak Ibu terapkan di kombel Bapak Ibu masing-masing. Nah, coba saya ingin mendapatkan informasi dari beberapa kombel, mungkin bisa disampaikan apa faktor pendukung, faktor penghambat, dan strategi berkelanjutan yang sudah dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dan mohon izin Ibu, saya perwakilan dari Mapel Sejarah ya, terkait dengan proses cara mekanisme membangun keberlanjutan di dalam komunitas belajar khususnya untuk Mapel Sejarah. Yang pertama faktor pendukung, saya rasa faktor pendukung yang paling penting dan sangat kami butuhkan adalah dukungan dan support dari tentunya pimpinan kepala sekolah beserta teman-teman yang ada di sekolahan. Terus yang kedua terkait dengan efektivitasan MGMP selaku komunitas yang menaungi mapel kami perihal dengan refleksi, perencanaan dan sebagainya itu yang saya rasa sudah sangat mendukung ya. Terus yang selanjutnya untuk platform digital dan platform media pembelajaran, saya rasa untuk sejarah itu juga sudah cukup banyak dan sangat bagus. Terus yang terakhir di sini kembali lagi ke komitmen yang diberikan, yang terjalin antara pengawas dengan sekolah maupun guru mapel. Bagaimana kesinambungan itu harus dilakukan antara pengawas dengan kami, guru yang ada di sekolah. Terus sedangkan untuk faktor penghambat sebetulnya untuk mapel sejarah itu banyak. Yang pertama mungkin durasi waktu. Durasi waktunya mungkin kalau kita buat sejarah Indonesia harusnya tidak 2 jam. Tapi saya rasa kami butuh tambahan waktu 1 jam. Jadi untuk mapel sejarah Indonesia paling tidak 3 jam. Beda konteks kalau kita bicara sejarah minyak lanjut. Nah, untuk durasi waktunya saya rasa juga sudah tepat ya 5 jam. Tapi untuk sejarah Indonesia saya rasa diperlukan tambahan waktu ya bagi kami. Terus selanjutnya di sini adalah faktor penghambat masih banyaknya informasi digital di internet yang sifatnya itu subversi. Subversi itu artinya banyak sekali sumber-sumber rujukan di media sosial maupun di dunia internet ya, digital. Bagaimana informasi terkait materi sejarah itu masih banyak yang belum dilakukan atau tidak adanya proses penyaringan, sehingga manakala anak melakukan penelusuran di internet itu masih banyak ditemukan, mereka menemukan sumber-sumber yang kami rasa itu kurang munafik, sehingga harusnya Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya termasuk Dikti juga aware ya, karena harus aware mengenai hal itu. Terus yang terakhir di sini terkait strategi keberlanjutan, bagaimana solusi ke depannya kan gitu. Yang pertama paling tidak bagaimana munculnya sebuah integrasi komunitas belajar yang baik antara guru mapel maupun lintas mapel didampingi oleh kepala sekolah beserta pengawas untuk memberikan arahan-arahan yang sesuai bagaimana keberlanjutan komunitas belajar ini supaya berjalan dengan baik dan benar. Terus yang kedua ada sistem reward, bukan minta ya biar nanti paling tidak harus ada sistem apresiasi lah untuk bapak ibu guru yang sudah mungkin dilihat dari etos kerjanya atau hasilnya sangat bagus, maka diberikan itu. Yang terakhir pengembangan jejaring komunitas berbasis learning tool, ini yang perlu diperkuat karena
kami dulu pernah punya program learning tour gitu ya, sosiologi dengan sejarah gitu ya, di Dasul, dan saya rasa sekolah maupun dari dinas mungkin harus mensupport kegiatan-kegiatan ini karena ini kegiatan yang berbasis terjun di lapangan, riset dan lain sebagainya. Saya rasa itu sangat maksimal dan itu kami harapkan mendapatkan dukungan support dari saudara presiden. Itu saja dari kami sebagai saudara. Mohon maaf atas segala lebihnya. Saya katakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan dari Koordinator Mapel Sejarah terkait dengan faktor pendukung dan hambatan serta strategi yang harapannya nanti akan dilakukan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain akan ada yang masih menyampaikan. Baik Ibu, Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan kepada saya perwakilan dari Koordinator Mapel Kimia. Saya ingin menyampaikan beberapa faktor pendukung, penghambat, serta strategi keberlanjutannya. Faktor pendukung itu saya mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah untuk melaksanakan program ini. Jadi saya bisa melaksanakan dengan aman dan nyaman di sekolah ini. Kemudian saya mempunyai kombel dari beberapa guru penggerak, misalnya keprek itu yang ada di kecamatan Suke dan lainnya, itu bisa kita bekerjasama kolaborasi untuk bersama-sama membahas tentang mapel kimia. Kemudian ada lagi pemanfaatan sarana dan prasarana. Kebetulan di SMA Pusat Kota ini sarana prasarana untuk kegiatan kimia itu sangat mendukung, labnya juga fasilitasnya sangat bagus, internet juga sangat bagus. Kemudian diperlukan juga komitmen antara pengawas dengan koordinator dan teman-teman yang ada dalam komite tersebut. Namun ada beberapa faktor penghambat Ibu yang banyak kami temukan, terutama itu dalam hal waktu untuk bertemu. Jadi karena kita itu jam padat dalam pembelajaran ini di SMA, jadi ketemu untuk beberapa dengan guru, kita bertemu dalam satu kompel itu agak sulit. Nah itu. Kemudian ketika dalam pertemuan itu kita juga jarang untuk melakukan refleksi, sehingga evaluasi untuk kedepannya itu juga masih kurang. Kemudian kadang internet juga tidak, walaupun tadi full bisa memenuhi, tapi karena digunakan untuk berbagai kegiatan, jadi internet itu kurang mendukung. Kemudian satu lagi strategi berkelanjutan untuk strategi dalam mobil kita agar selalu maju ke depan, itu perlu adanya kolaborasi atau sinergi dengan mobil-mobil yang lain dalam pendukung acara ini. Kemudian kita juga perlu adanya coaching ya yang nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam mobil tersebut. Nah, kemudian ada salah satunya adalah pelaksanaan coaching itu juga nanti perlu apresiasi ya. Jadi apresiasi bagi beberapa guru yang aktif dalam mobil tersebut. Itu saja yang saya akan sampaikan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian dari Koordinator Mapel Kimia yang sudah menyampaikan terkait dengan faktor pendukung, penghambat maupun strategi nanti akan dilanjutkan untuk dikomunikasikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Tadi sudah banyak yang disampaikan terkait dengan faktor pendukung, faktor penghambat, serta strategi keberlanjutan dari komunitas belajar. Nah, saya selaku pengawas pembina nanti akan tetap mendampingi komunitas belajar di sekolah-sekolah binaan. Kita nanti akan melakukan supervisi akademik, kemudian coaching, kemudian kita juga nanti akan melakukan pendampingan di komunitas belajar Bapak Ibu, sehingga nanti dari apa yang kita lakukan nanti bisa berdampak bagi kemajuan sekolah, khususnya untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.